iya, aku mau nanya dong. Kalau misalnya kita makan udang hidup itu tuh halal atau non halal ya? Udang ya, udang hidup. Itu tuh hitungannya halal atau non halal ya? Kalau yang aku pikir sih itu hitungannya masih halal. Selama itu yang kita makan bukan daging babi misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bahtris TV. Kali ini mari kita tonton reaction video dari Bang Leo Chandra waktu liburan di Thailand, bercerita tentang makanan yang mungkin mengerikan atau menjijikkan, tapi dia terpaksa mungkin memakannya atau mencoba karena penasaran, yaitu kalajengking, ulat, dan serangga lainnya. Seperti apa keseruannya ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Oh iya, aku mau nanya dong. Kalau misalnya kita makan udang hidup itu tuh halal atau non halal ya? Udang ya, udang hidup. Itu tuh hitungannya halal atau non halal ya? Kalau yang aku pikir sih itu hitungannya masih halal. Selama itu yang kita makan bukan daging babi misalnya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi diet, nanti siang lolos enggak? Aman. Kemarin saya ke Cirebon Bang, ketemu Elsa. Oh ya? Gimana kabarnya? B2 yang haram katanya. Oh. Halal Bang katanya. Oh halal. Nah Leo nggak makan B2 enggak? Aku nggak makan B2. Kenapa mesti makan makanan yang mentah Bang sama kalajengking sih aku? Sebenarnya masih ada lagi aku makan ulet, jangkrik, ulet kepompong itu, sama satu lagi lipan. Cumannya lipan aku nggak videoin. Aku cuma penasaran doang. Daripada kalajengking sama lipan, ulat kepompong itu tuh lebih nggak enak. Karena ulat kepompong itu tuh dimakannya hidup-hidup, terus dia cuma pakai cuka, terus ulatnya masih begini-begini, terus diambil pakai sumpit, dimakan. Kayak ada sensasi menetes gitu, kayak tes gitu. Terus abis itu kalau dikunyah, kan kunyah itu dalam keadaan nutup mulut ya, itu kayak ada baunya gitu di mulut, kayak ada bau apa ya, bukan bau yang gimana, tapi kayak gak suka aja ada bau gitu kalau makanan. Cuman ini enak serius. Cukanya enak karena di sini cukanya di Thailand itu kan asem ya. Apapun makanan di sini itu pasti rasanya asem. Jadi ulatnya pas lagi jeg gitu, terus diambilnya pakai sumpit. Katanya harus langsung dikunyah, karena kalau dibekep begitu ulatnya masih bisa jalan kan. Jadi ya langsung dikunyah. Makanya si kalajengkingnya aku coba bagian ekornya dulu, karena kan racunnya ada di ekor ya. Nah bagian racunnya itu udah dipotong, udah nggak ada, jadi aman. Banyak yang nanya Bang itu emang nggak beracun segala macam. Aman, saya masih hidup. Nah emang
memang sih si penjualnya bilang makannya itu tuh dari tengah, enaknya makannya dari badannya, dari tengah. Jadi rasa lembutnya itu tuh dari badannya. Kalau dari capitnya emang keras. Terus dari bagian ekor keracunnya itu tuh juga keras. Gak ada dagingnya sama sekali sih sebenarnya. Jadi makannya itu harus dari tengah gitu. Makanya waktu saya makan itu langsung saya punya gitu, dari saya gigit bagian tengahnya, baru saya masukin ke saya telun gitu. Cara makannya gitu. Iya, kayak ulat sagu. Enggak geli Pak makan hidup-hidup, enggak. Masih diet Mbak Dwi. Gym di mana ini Leo? Belum, aku belum dapat tempat gym di sini. Jujur aku belum dapat tempat gym sama sekali. Makan kelajengking gimana rasanya? Keras. Bingung gitu loh makannya. Mau dikunyah tapi takut giginya patah karena kan keras ya. Mau dikekep juga penuh gitu loh. Gimana ya? Ya udah, nggak ada rasanya yang kayak makan teksturnya ya. Tekstur badannya kelajengking itu tuh kayak rasa kepiting. Ada pas kita gigit itu tuh kayak ada yang ngeces gitu, terus ada serat-seratnya ya kan, kayak kepiting gitu loh. Makan kepiting gimana sih, kan kepiting itu ada serat-seratnya ya, kayak gitu. Jadi sebelum kena dagingnya itu tuh ada serat-seratnya gitulah di atas badan dagingnya. Rasanya apa ya? Gak ada rasanya sih, rasanya paling cuman kayak asin sama agak asem. Karena kan dia disemprot sama si sausnya itu ya, sausnya itu tuh asem. Si sausnya itu tuh asem, asinnya itu karena emang si kelajengkingnya itu udah dijemur, dikeringin, terus digaremin gitu. Jadi udah nggak ada bau amisnya, udah nggak ada, atau bau-bau kelajengkingnya. Aku juga nggak tahu gimana bau kelajengkingnya. Bau kelajengkingnya udah nggak ada sama sekali. Itu hidup gimana lagi ya? Nggak tahu sih. Ya pasti nggak hidup lah. Yang aku makan itu tuh King Scorpio. Katanya emang yang kemungkinan paling bisa dimakan itu adalah King Scorpio. Jadi kelajengking yang paling besar gitu. Terus makan udang hidup gimana? Asin. Aku ngerasa asin. Asin dari udang hidupnya. Terus asem dari bumbunya, enak sih, nggak ada amisnya. Kalau amis sih kayaknya nggak bisa cium ya, karena kan udangnya hidup ya. Jadi langsung sendok kunyah. Coba makan cumi mentah. Aku nggak bisa makan cumi. Aku itu trauma makan cumi-cumi. Banyak yang suruh aku makan cumi hidup itu yang satu cumi terus langsung dimakan pakein sausnya juga gitu. Aku tuh punya ketakutan sama cumi-cumi. Bukan takut sama cumi-cuminya, tapi aku tuh punya trauma lah waktu makan cumi-cumi gitu. Jadi kayak cumi-cumi enggak deh gitu. Makasih Mbak Dwi. Enggak geli ya Bang? Nggak geli sih, kalau aku jujur aku nggak geli karena aku pikirnya udah mati kan, nggak mungkin mereka jualnya pada saat si hewan yang aku makan itu tuh masih hidup kan. Semangat pagi Bang Leo, semangat pagi, God bless you too. Jadi ya
Nggak ada sih, nggak geli emang. Aku tuh bukan tipikal orang yang geli-geli gitu ya Bun. Aku tuh, mohon maaf ya, maksudnya aku lagi makan pun kalau orang lagi cerita yang kotor, misalnya kayak cerita pup, aku nggak gelian, nggak jijian lah, nggak gelian, nggak jijian. Kecuali kalau disentuh di bagian sensitif pasti geli lah, itu pasti geli. Waalaikumsalam. Krenyes, iya krenyes. Bang lihat sama ganteng, makasih. Lupa diet sih masih, cuman ya kayak makan makanan yang ekstrim gitu kan aku nggak banyak, cuman yang penting udah pernah nyoba 3 sendok udah gitu. Thailand sama Vietnam itu deket ya Bang? Aku pikir kayaknya enggak deh. Soalnya kalau tidak salah itu tuh Vietnam itu tuh udah beda waktunya sama Indonesia. Tapi kalau Thailand itu tuh masih sama waktunya Indonesia. Oh ya, aku mau ke kamar. Sekalian aku unboxing. Aku belanjaan aku. Karena dulu aku tuh pernah pertukaran pelajar di Thailand, jadi ya masih ingat-ingat dikit lah, nggak malu-maluin lah kalau kesini. Tuh, kena banget hati. Jadi aku tuh tinggal di hotel. Sadikap. Stay lanjut dan lalu. Morning. Take care. Ada orang Korea. Tadi ada orang Korea Bunda. Lucu. Good morning, Nan. All right. Okay, na. Okay, na kap. Aromay. Sorry, kap.
assalamualaikum. Masih nge-lag nggak? Kok putih banget ya? Masih nge-lag nggak, Bun? Oke, kawan. Sebab kau selalu indah. Power Mom, saya tap-tap layarnya katanya. Maghrib? Maksudnya maghrib? Masa maghrib sih? Ini adalah oleh-oleh gelap. Oh, masa gelap sih? Gelap kah? Soalnya di handphone aku ini kayak terang putih banget gitu loh, Bunda. Nah, ini baru warna kulit aku. Oh, itu cahaya. Oh. Tapi bagus, Bunda. Nggak gelap, nggak maghrib aku. Halo. Gas bang, unboxingnya bagus. Gimana liburannya? So much fun, luar biasa senang ngerasain songkran lagi. Kalau aku nggak salah, aku tuh songkran terakhir itu tuh kapan ya? Setelah pandemi kayaknya aku ada ke Thailand. Terus habis itu pas pandemi aku nggak ada ke Thailand. Terus aku ke Thailand itu tuh waktu raja yang keberapa gitu meninggal. Terus aku ke Thailand. Waktu itu aku ke tempat bersejarahnya Thailand itu tuh di sana semuanya pakai baju putih. Jadi kalau di sini orang yang meninggal itu pakai baju putih, bukan pakai baju hitam. Sorry kap, Nakoy. Masih bisa lah sedikit-sedikit pakai bahasa Thailand. Alright, let's unboxing guys. Oke. Nah, kalau yang ini itu apa namanya? Ya ini tuh kayak skincare gitu sih sebenarnya. Sama obat-obatan lebih tepatnya. Nah, ini itu buat ya biasa ya. Aku kan olahraga jadi aku butuh banget ini. Ini katanya apa kayak minyak urut tapi ini pakai daging ular nih. Kok ada pemberitahuan? Ternyata nggak boleh ya? Kok ada pemberitahuan gitu kayak, awas merek. Ya pokoknya itu. Ya pokoknya itulah. Ya
jadi ini tuh kayak minyak urut yang bagus banget. Ini dari daging ular, ya kan. Terus ini itu inhaler sebenarnya banyak fungsinya, kayak apa ya, yang roll itu loh, yang kayak kalau buat sakit kepala, buat pilek apa segala macam. Ini cuman ini itu dia ada ginsengnya, jadi benar-benar ada ginseng nih, tuh kelihatan ya, ada ginsengnya. Iya, fresh care, betul. Tapi ini ada ginsengnya dalamnya. Ada ginsengnya, dan aku udah pakai satu tuh enak banget. Aku tuh sampai bawa kemana-mana karena udah tahu ya, kayak aduh kalau kaki tiba-tiba pegel atau apa, aku pernah pakai itu. Aku ada cerita lucu. Kan badan aku belang ya. Ini aku putih nih. Sebenarnya aku tuh putih, Bun. Cuman karena memang aku kerjanya di luar, aku kerjanya di lapangan. Jadi tangan yang ini sampai ke bawah itu hitam. Nggak hitam sih, kayak lebih pekat warnanya dibanding yang ini. Kalau yang ini tuh aku putih banget tuh. Nah, kelihatan ya? Tuh. Jadi aku pakai ini. Ini itu sabun untuk brightening sama mengenyalkan, ya kan. Brightening sama mengenyalkan. Katanya ini best seller banget di Thailand. Katanya juga ini tuh paling banyak yang beli dan paling bagus, khasiatnya juga paling bagus. Jadi di dalamnya itu tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Di dalamnya itu tuh ada 5 sabun. Dan ya ini namanya Be White, ya kan. Be White, terus dia itu tuh alami. Harganya berapa nggak tahu. Pokoknya yang aku beli itu bukan masalah harga, tapi aku bilang yang paling bagus, yang paling banyak orang beli gitu. Karena jujur aku tuh nggak ngerti skincare sebenarnya. Aku nggak ngerti skincare badan-badan gitu. Paling kalau skincare pun aku hanya pakai cuci muka sama sunscreen, itu doang. Sama aku punya serum, ya. Serum aku nggak bisa diganggu-gugat. Itu udah serum paling bagus yang memang udah cocok banget di muka aku. Nah, cuman yang kayak afternya ini kayak badan itu kan juga harus ini kan, harus dirawat ya. Jangan dilihatin merek siap. Jadi kan badan itu harus dirawat kan. Jadi katanya itu, kata mereka ini yang paling bagus, yang paling banyak orang beli. Ini semua pure ya buat aku belanjaan sendiri gitu loh. Jadi bukan buat just tip sama sekali. Jadi kalau misalnya kemarin kayak, bang aku mau nitip bang, nggak bisa, karena aku memang nggak mau just tip gitu loh. Aku nggak mau just tip, aku cuma mau beli untuk pribadi dan ya buat orang-orang rumah gitu. Oke, terus yang ini itu juga minuman. Ini tuh minuman untuk, ya kan, ini suplemen produk. Jadi ini tuh kayak buat itu sih, buat brightening. Sebenarnya jujur ya, aku tuh sebenarnya aku tuh nggak pengen putih ya, cuman ya kayak, loh kok badan aku belang gitu loh. Aku baru ngerasa selama di Thailand ini kan, aku kan pakai kutang begini ya, baru aku ngerasa kayak, loh kok badan aku tuh belang banget ya. Maksudnya pas aku buka baju, badan aku tuh putih, sementara tangan aku ini kok lebih coklat. Ya udah, aku mau coba aja dulu. Halo bang, halo juga, aku mau cobain aja semuanya. Jadi ini kayak minuman bubuk.
Ini minuman bubuk, terus dia ada kolagennya juga, terus dia juga bisa detox juga, terus dia juga ada vitamin C-nya juga. Jadi udah lengkap sih, ingredientsnya udah lengkap banget. Jadi ini juga salah satu yang paling best seller. Disclaimer lagi, semua yang aku beli ini tuh adalah dari yang aku tanya ke penjual ataupun ke pembeli lainnya, kayak, hey, what do you think about this? Gimana menurut lo produk ini bagus nggak? Kalau terus ditanya untuk apa? Kalau untuk ini buat brightening segala macam apa? Oh, kalau brightening pakai ini aja, ini paling bagus, bla 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 bla. Terus quite expensive, itu kayak sedikit lebih mahal gini-gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi aku belinya satu pack. Jadi kayak aku udah pernah cobain gitu. Udah pernah cobain. Oh, ini itu. Nah, terus ini itu buat suara tenggorokan, ya. Jadi ini tuh adalah lipan lipan itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Lipan itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Rokan. Karena kan kerjaan aku sebagai wartawan kan, jadi setiap hari aku ngomong, kadang juga pasti hilang suara kan. Oh, nge-lag ya? Nge-lag yuk. Tutur batinku tak akan salah. Nah, jadi yang ini tuh untuk semprot mulut. Yang satu yang satu untuk semprot mulut, satu untuk diminum. Jadi kalau misalnya hilang, yang 1-2 per hari. Terus pergi, ku tak rasa gagal. Nah, yang ini yang spray gitu. Jadi yang dua-duanya untuk tenggorokan. Kalau yang ini itu untuk travel pack untuk kumur-kumur mulut. Jadi kayak Listeril gitulah. Nge-lag ya? Nothing's gonna change my love for you. Aku tuh jadi males tau. Aduh, bocor palaku. Aduh. Oh.
nggak sih? Males kalau ngawalnya gitu, kayak nggak enak gitu loh. Berantakan banget rambutku. Don't seem to be the right habitat for wild Asian. Ironies that his work is the best Spanish literature of the last century. In Madrid, Roberto Macedonio, Ironies. China's leader Xi Jinping has arrived in Vietnam for a two-day state visit. He received a high-level welcome in Hanoi, including a formal ceremony with Vietnam's Communist Party leader Paul Lam. The visit kicks off Xi's tour. Petition challenging the legality of the detention, alleging the government was violating his statutory and due process rights. The Trump administration detained Moshe Madawi in direct retaliation for his advocacy on behalf of Palestinians, said lawyer Lina Truby, and because of his identity as a Palestinian. Gila ya, ternyata setelah Trump jadi presidennya Amerika, kirain bakal Filipina Palestina bakal ini gitu loh, ternyata enggak ya. Like Madawi from Colombia. Kristen Salini, Al Jazeera, New York. Well, the Trump administration is freezing $2 billion across. Bang, ada Eca, halo CS. Iya, kita dicuekin katanya. Enggak, cuman lihat berita doang. Bunda Jenda, semangat. Sapa dong Bang, halo. Siapa? Abang disapa dong, Ecanya masuk. Halo CS, sudah disapa. The Trump administration moving quickly to penalize Harvard for not meeting its list of demands, and the penalty could grow. Harvard gets about $9 billion from the U.S. government. Now, the Trump administration had a very long. They wanted Harvard to. Sekolahku If the conduct is being investigated, malah ya. has been involved in those improvement programs, and we wanted an outside audit to come in and look at, let's say, the English program. And so if the audit found that it leaned towards liberal, then they wanted to investigate by hiring a mass of conservative faculty, letting in conservative students to out. Aku hibur nyanyi ya katanya. Absolutely not. This goes against our First Amendment. Jangan sebut CS lagi Bang, Eca aja. Kenapa Bun? Salahnya di mana? So experts say that Saya mau nyebut CS, saya mau nyebut Eca, saya mau nyebut No, saya mau nyebut Mbak, Tete. Kenapa? Salahnya di mana? feel pressure to get in because Harvard is the wealthiest university in the country without Nggak jalan-jalan lagi Bang, jalan-jalan. dollars. So Harvard says Habis sarapan tadi, habis sarapan. on, and the winner Habis sarapan terus, who wins. Title 8, Al Jazeera, Washington. ayo masuk bunda-bunda, jangan ngintip. Greget aku dengar kata CS, kenapa greget? Kalau jempol kaki. Assalamualaikum. Bentar.
Halo, brother. Halo, Camar. Financial pressure on musicians Ya Allah. to change the way they operate. So the amount, no, go on, it's fine. The amount of money spent on research on campuses in the United Maaf. States. Maaf ya, maksudnya kenapa dia? Substantial, especially on those campuses where they have a medical school, as in the case of Harvard. So there are. Telepon sama ceweknya. One of them is the direct cost. Tidak. The government wants to withhold money for awarded grants and contracts or not. Lepaskan. And then there's the matter of what we call indirect cost recovery, the extra amount that the government pays to support facilities. So all those funding cuts from ngobrol. universities like Columbia and Harvard and the arrest and possible deportation of students like Moshe Madawi as you saw. Kenapa Bapak dikaitkan sama Echa? Nggak kasihan sama Echa dan siapa? Then violating the first Siapa? of universities. But there's Entah siapa yang salah, ku tak tahu. It is, but Maju you have to remember Power that Moms buat tap-tap layarnya. Semangat Bunda Jandes. on the theory of government control. Bang telepon ke Echa. Harvard is defending itself on the theory about Nanti the aku role of telepon the ya. government. Sekarang live dulu lah. Gets resolved in the United States is through court cases, and so this is going to have to go. Jangan bohong mulu, itu pasti nelpon pengacara ya. Kenapa sih Bunda nenek Ara ini ya kan? Saya mau nelfon pengacara kah, saya mau nelfon tukang pijit kah, saya mau nelfon cleaning service kah, saya mau nelfon front office kah? Salah mulu. these detentions having on the civil liberties of individuals, and what does this mean for all Americans? Emang kenapa? Kalau saya nelfon siapa aja boleh dong. Saya mau nelfon tukang pijit, saya mau nelfon polisi, saya mau nelfon cleaning service, boleh kan? Jangan salah-salahin saya terus lah. But the intent of the Trump administration is to create a chilling of Aku kecewa sama gimmickmu, ya udah jangan lihat saya, Bunda siapa nih? Bunda Nenek Ara ini ya kan, blok aja. the American free speech. Nelfon aku aja bang, katanya. Telepon tukang sampah bang. Michael Chalmers, many thanks for your Iya, aku mau nelfon siapa ya terserah aku lah Bunda. Good to be with you, Darren. Ya ampun, bisa nggak sih tiada hari yang aku lakukan itu tuh selalu salah ya. Kecewa tapi liatin ya bang, katanya. Makanya udah Bunda senyapkan saya di blok atau enggak saya di mute gitu loh. Jangan salah mulu, yang saya lakukan salah mulu gitu loh. Aduh. Kalau
saya mau nelpon Eca kenapa? Kalau saya mau nelpon bukan Eca kenapa? Kalau saya mau nelpon tukang beca kenapa? Ya. Aku tuh kayak anak kecil jadinya, kayak kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Aduh. Gitu loh Bunda. Waalaikumsalam Bunda Tiwi. Salah di mata orang pembenci. Iya. Gantian dong si Bunda Nen Ara Ara itu tadi ya, kan Nenek Ara ini. Bunda Nenek Ara ya. Coba lakukan hal yang sama dong. Gitu kan. Telepon abang. Kalau misalnya nggak ditelepon aku marahin. Aku nggak suka ya dengan gimmick kamu gitu loh. Masa aku mulu yang digitu-gituin sama Bunda Nenek Ara ini. Tapi penasaran mau lihat terus kalau kamu live, emang masih ngefans tapi rasa kecewanya juga, kata gitu kan. Aduh, gimana kalau saya menikah ya Bunda ya? Kalau saya menikah bukan dengan pilihan kamu, gimana Bunda? Ya kan? Bisa-bisa saya disantet kali dari jauh kali ya. Jangan Bunda. Hai kau, jangan telepon Esa ya. Emang kau siapa? Pertanyaan aku, Esa itu siapa? Esa siapa? Esa, saya nggak pernah tahu si Esa itu siapa. Ha? Saya taunya Elsa. Elsa itu Frozen. Saya tahu Elsa. Let it go, let it go. Ah, ya kan? Nah. Kecewa masih like, haha, kepo katanya. Didi kenapa jadi kamu, Cek? Nggak tahu itu Bunda. Kenapa itu Bunda lagi? Nggak tahu tuh CS tuh. Baca aja komennya sendiri. Aku kan udah bacain tuh. Nggak ngerti aku. Aku tadi nelpon teman aku terus dibilang harus telepon kamu lah, gimmick lah, salah mulu. Aku taunya Frozen Bunda. Kering ya bibir aku ya. Ada apa no? Pagi, selamat pagi. Udah disiap? Tap layar aja, yuk tap layar. Abang masih di Filipina, di Thailand Bunda, bukan di Filipina. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Nugget Frozen kali bang. Banyak bulungnya bang. Ya udah, aku sudah utarakan rasa kecewa aku, udah plong. Sudah plong, baguslah Bunda. Makan Bunda, makan sarapan pagi dulu, sarapan pagi yuk, biar ada tenaganya yuk. Mandi, mana ada sembarangan nih. Aku udah mandi loh. Aku tuh nggak bisa tidur kalau nggak bersih, kalau nggak mandi. Ayo Bunda, Bunda Jendes, bunga bang yang salah, kok bunga yang salah? Bunga di tepi jalan. Aku ngeri lihat abang makan kelajengking, iya kan Bunda? Tapi enak loh. Bentar, mana ya, aku coba cari ya. Sucak pelak Mloy. Nah tuh. Tuh
kelajengkingnya loh tuh. Ini emang gede loh bunda, kelajengkingnya ini tuh gede loh, besar loh itu tuh. Lihat yang gambar yang foto yang ini, foto aku yang ini itu kelajengkingnya itu tuh sebesar mulut kayaknya, lebih besar daripada mulut, kayak gede gitu loh. Ada berita tetangga yang meninggal di Kamboja, bisa di-up nggak bang? Ada VTV. Apa ini? Your life is regularly retired so because you many promoting brand. Mana ada aku promosi brand, kok jadi aku di blok lagi. Digoreng nggak? Enggak digoreng tuh. Nih. Nah yang ini itu apa? Bubuk paprika nih. Ini. Tuh lihat, masih ada bulu-bulunya, masih lengkap. Ya kan? Itu menurut aku pribadi sih preference orang masing-masing beda-beda ya. Tapi kalau menurut aku sih nggak ada yang mendingan rajungan. CS mending rajungan daripada kelajengking katanya. Tuh enak CS, kamu mau nggak CS aku bawain ntar? Enak loh CS, serius beneran. Tuh. Rajungan itu apa sih? Bentar aku coba cek dulu ya, rajungan itu apa ya, rajungan. Oh, rajungan itu tuh kepiting. Oh alah. CS, kau mau nggak CS itu? Kelajengking. CS. Tapi lumayan loh itu, maksudnya satu kelajengking itu tuh lumayan loh harganya. 350 baht. 350 baht kali 5. No. Lumayan loh. Satu kelajengking itu tuh harganya 178.500 CS. Satu kelajengking loh. 350 baht. Lumayan loh itu satu kelajengking harganya segitu. Kalau jijik jangan dimakan. Enggak jijik sih, biasa aja sih bunda. Enggak jijik yang gimana enggak. Jangan mau ntar kelajengking usus mau dicapit. Makan udang mentah udah pernah makan udang mentah. Itu cuma bawa kelajengking. Udah mulai ada suara kepiting. Jauh lebih enak kepiting ya, emang lebih enak kepiting, nggak ada yang bilang kepiting nggak enak bunda. Aku mau kelajengking nanti beli ya bang, katanya gitu. Beneran bunda, ntar udah dibeli kayak nggak dimakan, sayang loh. 178.500 tuh satu kelajengking. Mending udang, kalau udang udah biasa banget kalau udang mah. Mau nyari maksudnya, jangan macem-macem bunda. Udahlah nggak usah aneh-aneh nyari kelajengking gitu loh. Mending cari kelajengking di sini. Beda bunda, kelajengkingnya beda. Kalau yang ini kelajengkingnya yang
yang king, yang besar. Kalau udang mentah itu udah biasa sedap katanya. Sudah biasa.